Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu dalam lanjutan materi kritik dan esai. Kalau kritik sudah kita bicarakan pada bagian yang pertama, maka pada bagian yang kedua ini kita akan berbicara tentang esai. Kita awali dari apa itu esai atau pengertian esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Artinya apa? Ketika kita bicara esai, kita menulis sebuah masalah berdasarkan pandangan kita, berdasarkan ilmu yang kita miliki, berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Maka ketika kita melihat sebuah masalah, kemudian kita menulisnya, itulah yang disebut dengan esai. Ya, di sini unsur subjektivitasnya sangat-sangat menonjol. Lantas, apa unsur-unsur esai? Unsur-unsur esai ada 3. Yang pertama, esai itu isinya unsurnya menganalisis ya, mengkaji atau menerasikan sesuatu hal dengan sudut pandang pribadi. Maksudnya, kita menyampaikan sebuah permasalahan, menganalisis semua permasalahan, mengkaji sebuah permasalahan, atau menerasikan sebuah permasalahan sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita kuasai, apa kajian ilmu yang kita miliki. Itu yang dimaksud dengan unsur yang pertama. Unsur yang kedua, di saat kita menganalisis, mengkaji atau menerasikan, maka sifatnya betul-betul subjektif. Apa yang dimaksud dengan sifat subjektif? Sifat subjektif adalah sifat yang menonjolkan keakuan si penulis. Maka di sini yang lebih tampil itu adalah kepribadian penulis. Bagaimana dia menyikapi suatu masalah, bagaimana dia memandang suatu masalah, bagaimana dia menyelesaikan sebuah masalah, itu sesuai dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia kuasai. Inilah yang disebut dengan bersifat subjektif. Ya, kalau orang lain mengatakan itu buruk, tapi kalau menurut dia baik, ya baik. Kenapa? Itu pendapat dia dan tidak bisa kita bantah. Ketiga, unsur yang ketiga, esai itu menarasikan hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau permasalahan sosial. Tidak hanya terbatas pada tanggapan atau komentar. Ya, artinya apa? Kita di dalam menceritakan, di dalam menyampaikan, di dalam mendeskripsikan sesuatu, sangat erat kaitannya dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu sifatnya pribadi ataupun permasalahan sosial. Dan itu tidak hanya terbatas pada tanggapan atau komentar, tetapi bisa merembes ke bagian-bagian yang lain. Ya, ini unsur-unsur esai. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri-ciri esai. Ciri yang pertama, esai itu berbentuk prosa. Lantas, apa itu yang dimaksud dengan prosa? Prosa artinya adalah karangan bebas. Artinya, dalam bentuk komunikasi biasa. Menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Artinya, di dalam kita menyampaikan sesuatu, kita harus mampu menghindari bahasa-bahasa yang figuratif. Apa bahasa-bahasa yang figuratif? Bahasa yang
akan menimbulkan multi penafsiran. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, esai itu nggak panjang-panjang, singkat saja. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Jadi tidak sekian halaman, tidak sekian ratus jumlah kata, ribu kata, tidak. Ya? Tapi kita perkirakan bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam membaca dalam situasi yang sangat santai. Ciri yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan pembeda, gaya pembeda di sini adalah cara seseorang menyampaikan, menulis prosa. Itu untuk setiap kita sebagai penulis esai akan berbeda. Kenapa? Mungkin ada gayanya yang dengan menggebu-gebu, ada yang gayanya dengan santai saja, dan dengan cara lain. Ada menggunakan kata-kata yang keras, yang kasar, ada juga dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Inilah yang menjadi gaya pembeda di dalam menulis esai. Ciri yang keempat, esai itu tidak selalu utuh. Kenapa tidak selalu utuh? Karena penulis hanya menulis sesuai dengan kemauannya. Penulis menulis sesuai dengan keilmuannya. Penulis menulis berdasarkan pengalamannya dan segala macam. Maka jangan berharap ketika Anda membaca sebuah esai Anda akan menemukan sebuah kekuasaan. Kenapa? Karena dia terbatas hanya sebatas kemauan sang penulis. Maunya apa? Yaitu yang dia tulis. Ciri yang berikutnya, memenuhi kebutuhan penulis. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, tidak lengkap, tidak sempurna, maksudnya itu dari segi pembahasan. Namun, harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan. Ketidakutuhan itu kita lihat dari isi. Tapi dari struktur penulisan, esai itu harus utuh ya. Apa maksudnya memiliki kesatuan? Harus ada bagian pendahuluan, harus ada bagian isi, harus ada bagian kesimpulan atau penutup. Kenapa? Karena itulah yang menjadi syarat-syarat sebuah penulisan. Ya, jadi tidak berarti membuat Anda mengawang-awang. Ya, tidak membuat Anda bingung ya. Kenapa? Ini apa ini? Ya, kenapa apa ini? Karena pembahasannya tidak dilakukan dalam bentuk penulisan atau penyampaian yang utuh ya. Artinya memenuhi kebutuhan penulis. Ya, jadi dari segi penulisannya utuh ya. Dari segi masalahnya isinya ini yang tidak utuh. Pembahasan ini yang tidak utuh. Dari segi penulisan utuh ya. Ya. Ciri yang terakhir, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Inilah yang membedakan esai dengan bentuk yang lain. Ya. Kenapa? Karena di sini lebih ditonjolkan ciri-ciri personal seseorang, karakter seseorang, kepribadian seseorang. Inilah ciri-ciri daripada esai. Berikutnya kita akan bicara masalah perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan. Kritik kita sudah paham pada pertemuan sebelumnya. Esai kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, dari penyampaian materi kritik dan esai, kita akan bisa melakukan perbandingan. Dengan cara apa? Ada 2 macam perbandingan. Pertama, perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan. Apa yang bisa kita lihat? Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Pada bagian kritik, objek kajiannya adalah sebuah karya. Apa itu karya? Sesuatu yang diciptakan, yang dibuat oleh
seseorang. Misalnya, seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan seni lukis. Kalau kita bandingkan dengan esai objek kajiannya bisa juga berupa karya, tapi bisa juga berupa sebuah fenomena. Lah, apa bedanya karya dengan fenomena? Karya sudah jadi. Fenomena sesuatu hal yang sedang terjadi, mungkin akan terjadi. Ya, berarti belum jelas wujudnya ya, tapi ada. Perbandingan kedua, pada kritik ada deskripsi karya. Apa itu deskripsi karya? Gambaran tentang sebuah karya. Bila karya berwujud buku, maka deskripsinya berupa sinopsis atau novel ya. Sementara esai tidak perlu adanya ringkasan atau sinopsis karya. Pembandingan yang ketiga, di saat kita melihat kritik menyajikan data secara objektif. Sementara esai tidak selalu membutuhkan data. Perbandingan kedua kita lihat berdasarkan pandangan penulisnya. Saya ulangi, perbandingan kritik dan esai yang kedua itu dilakukan berdasarkan pandangan penulisnya. Ketika kita ada segi kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai dengan alasan yang logis. Sementara pada esai, kajian dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi penulis esai. Kedua, pada kritik, di dalam memberikan penilaian, seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sudah teruji ya, sudah diakui kebenarannya. Sementara pada esai jarang atau hampir tidak pernah menampilkan kajian teori, karena dia lebih menonjolkan pendapat pribadi ya. Keakuan si penulisnya lebih ditampilkan di sini. Sementara yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Artinya pembahasannya dilakukan secara tuntas. Itu dikritik ya. Dan pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.